Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, bertemu lagi teman-teman bersama saya Musli Abdul Aziz. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nasiruddin MPDI MSI. Baiklah, pada kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul tentang Filsafat Pendidikan. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Fala Pustaka Yogyakarta pada bulan September 2016. Penulis dari buku ini yakni Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, Bapak Muhammad Kristiawan ini lahir di Desa Gedung Sari pada tanggal 16 September 1985. Tepatnya di Kecamatan Anak Ratu Aji di Lampung Tengah. Nah, untuk jenjang pendidikan dari beliau ini, beliau menempuh jenjang pendidikan SD di SD Gedung Sari, kemudian melanjutkan MTS di Pondok Pesantren Darussalam Lampung, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Beliau menyelesaikan studinya pada tahun 2003. Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 di IAIN Salatiga dengan menempuh program studi pendidikan bahasa Inggris. Beliau menyelesaikan S1-nya pada tahun 2007. Kemudian beliau lanjut ke jenjang pendidikan S2 dengan memperoleh beasiswa Fresh Student UNS dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau mengambil prodi studi manajemen atau administrasi pendidikan. Beliau selesai S2 pada tahun 2009. Setelah itu, beliau menjadi dosen di berbagai universitas di Lampung, seperti Universitas Bandar Lampung, IAIN Raden Intan, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2011, beliau ini mendapatkan sebuah amanah atau beliau direkomendasikan oleh Kopertis Wilayah 2 untuk menempuh jenjang pendidikan S3 dengan beasiswa dari Dikti di Universitas Padang pada tahun 2014. Beliau selesai S3-nya pada tahun 2014. Nah, setelah itu pada tahun 2016 beliau diangkat menjadi dosen tetap di Universitas PGRI di Palembang. Beliau mengampu di program Pascasarjana dengan prodi manajemen pendidikan hingga sekarang. Nah, selain menulis buku Filsafat Pendidikan ini, beliau juga banyak menulis berbagai karya tulisnya. Nah, itu adalah sedikit biografi dari penulis buku Filsafat Pendidikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas apa saja sih yang ada di dalam buku Filsafat Pendidikan ini. Tetapi saya tidak akan membahas semua isi dari buku ini, hanya sebagian kecil mungkin dari inti-intinya, karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk dibahas semuanya. Baiklah, buku Filsafat Pendidikan ini terdiri dari 8 subtema. Dari 8 subtema ini tentu saja yang berkaitan dengan filsafat pendidikan itu sendiri. Sebelum kita lebih jauh mengenai isi dari buku ini, alangkah baiknya kita membahas
apa sih yang dinamakan dengan filsafat itu sendiri. Nanti juga ada yang dinamakan dengan filsafat pendidikan. Nah, kalau berbicara tentang filsafat bisa kita lihat dari dua segi makna. Yang pertama, kita lihat dari segi semantiknya dulu. Dari segi semantik, kata filsafat ini berasal dari kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kata falsafah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata filosofia. Nah, filosofia. Nah, filosofia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta atau suka, sedangkan sophia yang berarti pengetahuan. Nah, jadi filosofia ini berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada sebuah kebenaran. Itu makna dari filsafat semantik. Maksud dari cinta kebenaran tadi ini setiap orang yang berfilsafat itu diharapkan menjadi seorang yang bijaksana. Itu. Yang kedua dari segi praktisnya. Dari segi praktis, filsafat di sini berarti sebuah alam pikiran atau alam berpikir. Maksudnya berfilsafat itu artinya berpikir melalui olah pikir kita. Tapi tidak semua berpikir itu disebut filsafat. Nah, maksudnya berfilsafat itu adalah berpikir secara mendalam atau secara mendalam dengan sungguh-sungguh. Itu adalah filsafat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan setiap manusia adalah filsuf. Karena setiap manusia itu adalah pasti memiliki sebuah pikiran. Maka ada sebuah kata-kata yang mengatakan setiap manusia adalah filsuf. Itu adalah sedikit pengertian dari filsafat. Kemudian kita sebenarnya banyak dalam buku ini pengertian filsafat, baik dari tokoh seperti Aristoteles, seperti Plato, dan lain banyak sekali pengertian filsafat dalam buku ini. Tapi tidak saya sebutkan. Nah, kita langsung ke apa sih makna dari filsafat pendidikan. Nah, dalam buku ini menurut penulis, makna filsafat pendidikan yakni filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah apa saja yang ada di dalam pendidikan. Filsafat itu sendiri akan menentukan mau dibawa kemana siswa yang akan kita didik itu. Nah, filsafat ini merupakan nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah mana pencapaian tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Itu adalah makna filsafat pendidikan menurut penulis itu sendiri. Oleh sebab itu, filsafat yang digunakan, yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok tertentu, atau yang digunakan oleh perseorangan, misalkan contohnya seperti seorang guru atau dosen, itu akan menentukan baik buruknya, sukses tidaknya tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai oleh unsur-unsur yang terkait dalam program pendidikan tersebut. Nah, itu adalah makna filsafat pendidikan menurut buku filsafat pendidikan ini. Nah, selanjutnya ada di sini dalam buku ini disebutkan ada yang namanya peranan filsafat pendidikan. Dalam buku ini disebutkan tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Jadi memberikan suatu inspirasi untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran yang ideal. Nah, maksudnya memberikan inspirasi tadi yaitu mampu menyatakan tujuan pendidikan negara kepada masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori pendidikan yang digunakan. Nah, bagi kita seorang guru itu harus benar-benar mampu menguasai apa saja konsep-konsep
yang akan kita kaji, yang akan kita gunakan di dalam suatu materi yang akan kita jelaskan nanti kepada anak-anak dalam kelas atau ruang lingkup pendidikan itu tadi. Agar mengapa kita harus mampu menguasai itu tadi? Agar tidak terjadi suatu salah konsep atau suatu salah pemikiran dari peserta didik yang akan kita ampu. Nah, itu adalah peranan dari filsafat pendidikan. Kemudian filsafat pertama kali muncul, disebutkan di sini filsafat itu banyak yang berbicara pertama kali muncul itu di Yunani. Nah, ada yang bertanya, mengapa filsafat itu muncul di Yunani? Karena di Yunani itu pada zaman dulu itu daerahnya itu berbeda dengan daerah pada umumnya. Nah, karena pada saat itu kebanyakan itu kan agamanya itu di Yunani itu adalah apa ya? Bukan di Yunani, maksudnya kebanyakan itu mengenal sebuah kasta derajat. Kasta sebuah masyarakat itu dibedakan dengan kastanya. Nah, sedangkan di Yunani itu tidak berlaku sistem kasta itu tadi. Maka alhasil orang-orang tersebut itu mampu dengan bebas seorang yang berintelektual secara bebas tanpa adanya suatu yang menghalangi seperti sistem kasta itu tadi. Itulah mengapa filsafat itu muncul di Yunani. Baiklah, ada pembahasan yang menarik yang saya ambil dari buku ini, yakni mengenai bahaya filsafat. Nah, di buku ini disebutkan mengenai subtema apa bahaya dari filsafat itu sendiri. Nah, bahaya filsafat salah satunya yaitu ada sebuah paham yang disebut dengan paham sekularisme. Menurut Al-Nabhani, inti dari sekularisme ini yakni suatu paham yang ingin memisahkan antara agama dari kehidupan manusia itu sendiri. Itu adalah inti dari sekularisme menurut Al-Nabhani. Nah, paham sekularisme ini cikal bakalnya atau pertama kali muncul yakni ketika terjadinya perjanjian Westphalia yang perjanjian ini terjadi karena yang mengakhiri perang antara kaum Katolik dengan kaum Protestan di Eropa yang hampir terjadi kurang lebih itu selama 30 tahun. Dengan perjanjian Westphalia ini maka berakhir sudah konflik antara kaum Katolik tadi dengan Protestan. Nah, ini adalah awal munculnya paham sekularisme itu tadi. Kemudian banyak dari berbagai bidang itu bisa kita ambil berbagai bidang antara dengan akibat dari bahayanya filsafat ini tadi. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama itu di bidang akidah. Bahayanya filsafat di bidang akidah. Sudah kita ketahui akidah itu adalah suatu kepercayaan. Nah, ketika seseorang yang tumbuh semangatnya akan sekularisme itu tadi, ternyata itu mampu mendorong munculnya suatu paham liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Nah, ternyata kaum intelektual barat itu menginginkan sepenuhnya bahwa intelektual barat itu ingin menghapuskan segala sesuatu yang berbau yang masih berhubungan dengan agama. Nah, mereka sepenuhnya itu ingin mengembalikan segala sesuatu tindakan itu dikembalikan kepada kekuatan akal manusia itu sendiri. Jadi tidak ada yang hubungannya dengan agama. Termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikatnya kita sebagai manusia, hidup dan keberadaan alam semesta ini. Padahal yang menyangkut tentang manusia, alam semesta ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Tetapi para intelektual barat itu ingin menghapuskan itu semua dan mengembalikan bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada kekuatan akal manusia.
Nah, ini adalah salah satu bahaya filsafat dari bidang akidah. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Bahaya filsafat di bidang ekonomi. Ini salah satunya ada tokoh yang bernama Adam Smith. Nah, tokoh Adam Smith ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki sifat egois, sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat serakah. Nah, menurutnya sifat egois tadi, sifat serakah tadi itu tidak negatif. Bahkan menurutnya itu adalah suatu yang bersifat positif. Nah, mengapa bisa positif? Karena itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mampu membuat pembangunan itu secara menyeluruh. Nah, itu menurut Adam Smith. Ia berpendapat bahwa dengan sifat serakah tadi itu tidak akan mendatangkan kerugian dan kerusakan pada masyarakat selagi masih ada persaingan secara bebas. Nah, ini adalah pengaruh filsafat di dalam bidang ekonomi. Nah, banyak sekali sebenarnya di dalam bidang-bidang seperti bidang pemerintahan, bidang sosial, bahaya dari filsafat itu sendiri. Tapi di akhir kata, penulis itu menyimpulkan bahwa sekularisme tadi atau salah satu paham dari bahaya filsafat ini sekularisme itu telah hadir di dunia ini sebagai sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Jadi sekularisme itu dia itu berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan ini sudah tidak ada. Jadi kembali kepada kekuatan akal manusia itu sendiri. Nah, itu adalah sekularisme menurut kesimpulan dari penulis. Nah, karena hampir tidak ada sudut kehidupan yang masih menyisakan peran Tuhan di dalamnya. Selain tersungkur di sudut hati yang paling pribadi dari para pemeluknya yang masih setia mempertahankannya, entah mampu bertahan sampai berapa lama. Jadi itu adalah sedikit bahaya dari filsafat itu sendiri. Jadi selain emang filsafat itu bagus untuk kita kembangkan, tetapi juga memiliki dampak negatifnya bagi dalam berbagai bidang itu tadi, seperti bidang ekonomi tadi, bidang pemerintahan ada, bidang akidah khususnya. Nah, itu adalah bahaya dari filsafat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku Filsafat Pendidikan ini. Nah, sebenarnya buku Filsafat Pendidikan ini sudah sangat bagus, sudah sangat rekomendasi lah buat teman-teman baca atau dijadikan referensi untuk masalah filsafat pendidikan. Nah, di sini saya sedikit membahas apa itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, buku ini, nah pada sub temanya itu, dalam daftar isinya itu tadi terdapat ada tanda tanyanya. Pada daftar isinya itu, subtemanya itu ada tanda tanyanya. Nah, itu akan menarik sebuah minat sendiri dari pembacanya untuk ingin membaca dari buku ini sendiri. Kemudian dalam isinya juga penulis ini mencantumkan pendapat para ahli beserta dengan nama bukunya, tahun terbitnya, juga halamannya. Nah, itu dengan begitu itu tidak akan mungkin ada keraguan atau jelas itu sumbernya itu tidak bisa diragukan lagi atau sudah pasti terpercaya. Kemudian dari buku ini juga sudah saya bilang tadi, penjelasannya itu sangat lengkap dan pembahasannya itu terperinci dan luas dan mudah untuk dipahami. Itu adalah kelebihannya sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin sedikit kita jumpai kekurangannya karena buku ini sudah sangat bagus, tapi sedikit di sini ada kekurangannya. Salah satunya yaitu terdapat beberapa istilah atau kata-kata itu yang jarang digunakan dan emang kata-katanya itu sulit untuk dimengerti. Jadi membuat pembaca itu harus berpikir secara mendalam untuk memahami kata-kata dari penulis itu sendiri. Nah, kemudian salah satu kekurangan lainnya itu
tidak ada kesimpulan dari buku filsafat ini. Jadi si pembaca itu memang harus benar-benar memahami dengan detail, dengan jelas, harus membaca karena tidak adanya kesimpulan. Nah, mungkin itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit video dari saya mengenai referensi buku Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, mohon maaf apabila tentu banyak kesalahan dari saya, banyak kekurangan. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam memaparkan isi buku atau banyak kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.